Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 3 Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Maryam Lestiana. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhah Kecamatan Mawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Batch 3 tahun 2022 dengan mengambil tema 8 tentang indigo, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, dan pembelajaran ke-1 di kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama budaya lebih semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah sarapan hari ini? Sudah. Nanti? Sudah. Akhirnya sudah dikerjakan? Sudah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, baik. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka pelajaran. Silakan Bapak dipimpin. Attention please, let's pray together. Alhamdulillah, seperti biasanya, marilah kita membaca atas surat Al-Qadr. Ayo sama-sama. Shadaqallahu maulana al-azim. Anak, untuk
perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan ketika memasuki masa pubertas. Masih ingat perubahan fisik apa saja yang terjadi pada laki-laki waktu pubertas? Adanya berbeda, suaranya membesar. Bagaimana? Mengalami menstruasi, suaranya mengekik. Hidungnya melebar. Alhamdulillah anak-anak sudah. Hari ini kita akan belajar tema 8 tentang bumiku, subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya dan pembelajaran ke-1. Sudah siap belajar? Sudah. Masih semangat belajar? Sebelum itu, keluarkan bukunya dulu. Sudah? Sudah. Silakan dikeluarkan bukunya dulu. Peralatan, alat tulisnya. Sudah? Sudah. Coba diperhatikan desainnya Bu Guru punya. Nah, coba diamati. Kira-kira ada gambar apa ini? Tahu? Jadinya malam dan siang. Kira-kira ada yang ditanyakan dari gambar ini? Tuh, siapa yang mau bertanya? Kenapa kok bisa malam? Ya, kenapa kok bisa malam? Kenapa kok bisa? Ya, ada yang tahu? Kemudian, kalau siang itu bagaimana, Nak? Ada apa ya kira-kira di siang ini? Ada matahari, sedangkan kalau malam kita semua. Nah, ada yang tahu kira-kira yang bergerak itu bumi atau matahari? Apakah matahari ya bumi yang bergerak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang terjadinya siang dan malam. Untuk itu, coba kalian perhatikan video yang diputar oleh Bu Guru. Kemudian jika ada materi yang penting, kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang dan selamat bergabung di kelasnya saya. catat yang penting ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 tentang bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, dan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan melakukan percobaan siang dan malam dan membuat laporan secara lisan maupun tertulis informasi dari teks non-fiksi. Nah anak-anak, coba kalian amati gambar siang dan malam berikut. Kira-kira mengapa sih ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Selanjutnya, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Sebelum itu ada hal-hal yang kita ketahui dari siang dan malam. Yang pertama, jika siang ada matahari, jika malam ada bulan. Jika siang pandangan terang benderang, jika malam pandangan gelap. Kemudian jika siang terasa lebih panas daripada malam hari. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak di langit namun tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Sekarang amati video ini anak-anak. Nah, lihat bumi kita ternyata berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan, disebut rotasi. Perlu diketahui bahwa matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matahari yang tidak bergerak, sedangkan yang bergerak adalah bumi. Bumi berputar sesuai porosnya. Sedangkan waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam atau 1 hari. Sekarang, ayo kita pelajari akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadi siang dan malam. Kemudian terjadinya gerak semu harian matahari.
terjadinya pembelokan arah angin, dan yang terakhir terjadinya percepatan gaya gravitasi bumi. Berbicara tentang rotasi, kita akan belajar tentang teks non-fiksi peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Kira-kira teks non-fiksi itu apa sih? Teks non-fiksi adalah teks informatif yang berisikan kejadian sebenarnya. Bentuk teks non-fiksi yang pertama adalah laporan ilmiah seperti skripsi, disertasi, dan tesis. Kemudian ada buku teks. Yang terpenting adalah anak-anak harus bisa mencari informasi dalam teks non-fiksi tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kemudian mencatat kata kunci dalam tiap paragraf. Yang terakhir menyimpulkan informasi dengan kalimat sendiri. Itulah tadi penjelasan guru tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran ke-1. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sudah bagaimana? Sudah paham tadi yang ada di video? Tadi materinya apa saja? Tentang rotasi. Rotasi bumi adalah porosnya. Kemudian bumi memerlukan rotasi. Terus berapa lama, Nak? 1 hari. Kemudian akibat dari rotasi apa saja? Siang dan malam, apalagi? Matahari, lebih di sebelah timur dan bulan di sebelah barat. Selain itu, terjadinya gerak semu harian matahari. Ada yang tahu gerak semu harian matahari itu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Gerak semu harian matahari itu adalah seakan-akan matahari itu yang bergerak mengelilingi bumi, tapi bumi itu yang bergerak pada porosnya. Ini matahari. Kemudian yang keempat, apa lagi? Akibat rotasi bumi terjadinya pembelokan arah angin. Yang terakhir terjadinya perbedaan percepatan gaya gravitasi bumi. Kemudian tadi kalian sudah belajar tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks informatif yang berisi tentang kejadian sebenarnya. Bentuk-bentuknya apa saja? Laporan ilmiah, pelajaran yang kalian pelajari itu semuanya adalah non-fiksi. Non-fiksi ya, Pak. Non-fiksi bukan hayalan, karena sudah dibuktikan kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, guru akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Kemudian kalian akan melakukan percobaan simulasi tentang terjadinya siang dan malam. Kemudian nanti secara berdiskusi juga kalian akan membuat laporan baik lisan maupun tertulis tentang informasi teks non-fiksi. Sudah siap anak-anakku?
membawa peralatan yang dibutuhkan untuk percobaan simulasi. Sudah bawa? Oke, silakan dikeluarkan. Ini guru ada global 2. Kalian kalau yang tidak ada globalnya, kalian bisa memakai bola plastik ya sebagai simulasi bunyinya nanti. Udah ya? Oke, jangan dikerjakan dulu. Belum, nanti langkah-langkahnya deh. Bolanya dikeluarkan. Tidak, bolanya mana? Senternya dikeluarkan. Tidak. Tidak usah ada kamera ya. Sudah siap? Sudah siap anak-anakku? Sudah. Mana sudah siap? Sudah. Guru, sekarang ada temanmu yang memegang globe ini adalah sebagai ada satu yang memegang siapa? Ayo ditunjuk satu teman. Ayo di sini globenya siapa yang pegang? Siapa dulu? Siapa yang pegang dulu? Amin. Oke. Senternya mana senternya? Oke, ada yang memegang senter. Coba berdiri. Tidak bisa duduk ya, harus berdiri nak. Coba diperhatikan contohnya. Di LKPD ini ada contohnya, percobaannya. Yuk, sekarang ada yang berdiri satu memegang global, kemudian yang satu berdiri memegang senter. Silakan senternya. Ya, sebelum itu kalian tandai dengan spidol. Kalau spidolnya nanti tidak permanen, maka guru pakai ini ya, tempelan kertas. Ini menandakan tempat tinggal kalian. Jadi nanti bisa dilihat tempat tinggal saya ketika mendapat matahari apa yang terjadi. Ya. Kemudian tempat tinggal saya jika tidak terkena sinar matahari apa yang terjadi. Gitu ya nak ya. Baik, sudah siap? Kemudian teman yang lain ngapain? Ayo, mencatat, mengamati kira-kira apa yang terjadi dengan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Sudah paham? Oke, silakan dinyalakan dulu, ditandai dulu ya, ditandai dulu tempat kalian tinggal. Yuk, ditandai dulu. Ayo dicari. Ini cowok. Ya. Sudah? Ini sudah. Oke. Sekarang senternya mana senternya? Oke. Ini ada yang berdiri. Misalkan nanti ini berdiri dulu. Nah, ini. Ini angkat dulu. Ini adalah tempat tinggalmu ya. Itu perhatikan. Ini adalah tempat tinggalmu. Sekarang kamu sebagai apa? Center ini sebagai apa? Matahari. Oke. Silakan di center dengan posisi yang lurus. Nah, posisi yang lurus. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, yang lain menulis mengamati. Ya paham ya? Kemudian yang tidak dapat nilai ini kira-kira kalau guru kita apa yang terjadi? Dengan perlahan ya. Oke, sudah jawab. Silakan dijawab. Sudah? Sudah bisa senternya mana? Oke. Sudah ditandai yang tempat tinggalnya mana?
Sambil berdiskusi, kalian bisa mengerjakan RKPD, kemudian menuliskan kesimpulan yang terjadi. Ya, diskusi boleh. Kira-kira nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya didapat dulu ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, lanjutkan di halaman 3. Coba diamati, di situ ada sebuah teks non fiksi. Jadi masih ingat langkah-langkahnya untuk menentukan informasi dalam teks non fiksi. Yang pertama apa? Membaca dalam sebuah teks. Kesimpulan dulu. Jadi langkah-langkahnya kamu baca dulu. Kemudian yang kedua apa? Mencari kata kunci dalam setiap paragraf. Dicari kata kuncinya setiap paragraf. Yang terakhir, baik, kamu kerjakan di halaman terakhir, halaman 4. Di sini buku sudah menyiapkan. Di sini ada kata kuncinya. Pas untuk kerjakan kata kunci, untuk menyimpulkan informasi yang terdapat dari teks non fiksi. Sudah paham? Oke, Bu Guru beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Bisa dengan berdiskusi. Nanti kalau ada apa yang tidak mengerti, ya. Ini temannya yang enggak bisa dia. Sudah? Kenapa? Belum kamu. Sudah selesai? Baik. Terus nanti biasanya buku punya apa ini? Ya, stiker yang bisa dibuka dengan mystery box. Yang maju untuk mempresentasikan hasil temuan kalian hari ini akan mendapat stiker. Sekarang siapa yang mau maju? Ya. Oke, Bu Guru pilih Falah dulu. Ipa dulu ya. Silakan dibacakan hasilnya. Teman-temannya semuanya harus perhatikan. Yang nomor kesimpulannya. Kesimpulan dari percobaan ya. Oke, yang kelas. Ya. Kesimpulan yang sudah kamu dapat dari Ini langsung. setelah diamati terjadi perubahan keadaan pada pokok yang berbeda. Jadi keadaan ulangi dulu. Setelah diamati terjadi perubahan keadaan pada pokok yang berbeda dan permukaan yang awalnya terang menjadi perlahan-lahan menjadi gelap. Sementara sisi bawah yang semula terang perlahan-lahan menjadi terang. Itu ada yang lain lagi mungkin kesimpulannya. Nanti ada yang berbeda ya. Oke, maju satu-satu per kelompok nanti. Oke, baik. Karena Falah sudah berani maju, Bu Guru kasih stiker anak jempol. Tepuk tangan Falah. Oke, terus dari selain siapa lagi yang mau presentasikan lagi? Oke, Bu Guru pilih Cinta. Silakan maju. Coba diperhatikan yang lain. Buka maskernya. Langsung dong ini.
komunikasi yang kita gunakan untuk apa? Untuk bekerja. Kalau malam hari itu apa? Istirahat. Ada lagi? Itu apa ya kira-kira kalau malam hari digunakan untuk apa ya? Selain itu ada lagi? Selain belajar, kalau belajar bekerja itu siang. Ya. Malam hari untuk sholat, itu untuk beribadah. Mencari karunia dan rahmat dari Allah. Ya, ya paham anak-anakku? Ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Kalau tidak, nanti tolong dikerjakan LKS halaman 17 ya. Halaman 17 di rumah besok dikumpulkan lagi. Baik. Nah, ada yang tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang LKS-nya tolong dikumpulkan. Dinamai dulu, dinamai dikasih nama kamu. Kemudian barang-barangnya coba dibersihkan. Di mejanya tidak ada peralatan lagi. Ayo. Bersihkan mejanya harus bersih. LKPD-nya dikumpulkan di tengah. Sudah. Dan LKPD-nya sudah kumpul? Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat. Besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang pembagian waktu di Indonesia. Oke, tentunya pasti lebih semangat lagi. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan Dimas Didin. Attention, please. Let's pray together. Aku